ketemu lagi di Tatap Muka. Masih sama saya Timi Wijaya. Kali ini saya kedatangan Profesor Yudi. Profesor Yudi, apa kabar? Senang banget ya datang ke sini. Ini kehormatan untuk didatengin dulu jadi rekor dekan termuda. Sekarang jadi apa? Ketua program studi. Kaprodi termuda juga se-Indonesia ya? Oh enggak. Kalau itu terlalu lebay. Ya, kehormatan juga buat saya. Ya, terima kasih ya kan. Terima kasih ya kan. Universitas Pajajaran. Kalau di Surabaya itu sama kayak Erlangga, UNER. Betul. Kalau di Malang ada Uni Brawijaya. Ada nggak sih yang lebih muda lagi? Saat ini ada ya? Ada ya mungkin 1-2 lah ya yang beda-beda. Hobi ya sekolah itu. Ini langsung aja ya. Iya. Yang pertama tentu sebelum ke sana saya ucapkan makasih ya Mas Timi atas undangannya. Senang sekali bisa berada di sini. Tidak hanya buat Mas Timi ya, bagi saya juga kehormatan. Lalu terkait guru besar tadi, ini sebenarnya sudah dari Desember 2019. 2019? Iya. 3 tahun yang lalu ya? Jadi lebih kurang 2 tahun lebih. Di saat itu termuda. Ya. Jadi belum 41. Oh iya. Tapi setelah 2 tahun itu kan ada lagi yang dapat guru besar, ada lagi yang di bawah umurnya. Namun kalau saat dapatnya, setahu saya masih di atas 41 gitu. Belum di bawah 41. Tapi masih ada yang akhirnya yang lebih muda. Ya temen lah ya. Satu angkatan. Temen lah, beda fakultas. Gantian ya. Iya. Udah kelamaan lu gantian. Ya, biar gak bungsu terus. Gitu. Iya. Naik pangkat dari pengais bungsu. Oh gitu. Ada yang lebih muda. Iya gitu. Itu tadi belum bisa. Sepertinya suka banget belajar. Saya ini loh belajar SMA itu udah enak banget. Harus lanjut ke ke S1 Iya. Sampai S3 ya. Profesor ya. Kalau S3 sebenarnya di luar rencana sebenarnya. Kenapa? Jadi gini, dulu S1 saya di ITB. Oke. Lalu orang tua itu pengusaha ya, bisnis. Cita-citanya baru sampai S2 saja. Oke. Nah, ternyata akhirnya berkarirnya di dunia pendidikan, barulah muncul cita-cita S3. Karena berkarir di dunia pendidikan tadi ya. Satu berkarir di dunia pendidikan, kedua juga ingin mengupgrade gitu kan, agar bisa lebih baik lah dalam mendelivery pendidikannya itu. Kalau Crazy Rich nggak perlu jadi sekolah tinggi-tinggi. Oh gitu ya. Iya, SD cukup. Crazy Rich Bandung itu kan. Iya mungkin. Iya. Karena jalurnya di situ. Maka akhirnya tuh. S2-nya di? S2 saya di ITB. S1 ITB. S1 saya ITB Fisika. Dan S2. Ada 2? Ada 3. 3? Iya. Serius. Aduh. S1 saya sekarang itu kan lulus semua? Lulus semua? Iya. Wah, ngeri loh. Iya kebetulan. S1 pertama di ITB Fisika. Itu tunggu. Artinya bareng-bareng. Paralel, ya. Ada yang paralel, ada yang enggak. 3 ya? S1 3. Teman saya 2 aja saya bego-begoin. Apalagi 3. Dan itu berbarengan. Ya itu ada yang barengan. Ada yang enggak? Ada yang extend ya. Extend. Ya, jadi 96 lulus SMA, saya diterima ITB Fisika. 97-nya tahun depan. Jadi setelah saya dari SMA 5 Bandung, organisasi ya, OSIS, dulu ketua OSIS juga. Masuklah ke Fisika. Kok dunianya kayak gini? Beda.
tadinya organisasi SMA 5 lebih balance lah gender. Begitu masuk fisika kan agak beda ya suasana. Jadi kaget juga. Nah, akhirnya tahun depan nyoba lagi lah mencari apa saja pilihan yang ada. Yang akhirnya diterima di manajemen Unpad. Satu. Nah, hanya kan sayang juga ini ditinggalin. Ya, dilanjutin. Ya sudahlah, dijalani dulu. Diatur jadwal itu kan. Akhirnya total itu ya ngambil 40-an SKS dalam satu semester. Kalau disuruh ngulang lagi nggak mau saya. Udah cukup. Yang satu lagi? Nah jadi setelah ini beres. Jadi S1 beres dulu, baru tambah lagi? 96-2000 ya fisika. Lalu saya lanjut S2 2000-2002. Oke. Nah yang ini 97 sampai 2002. Jadi lulusnya S2 dulu, baru S1 yang manajemen. Aduh, saya bingung. Nah yang ini munculnya 2001 ke 2004 sampai 2005. S2-nya ini satu tadi yang sudah lulus di 2003 tadi. Jadi malu saya. Kemudian S3? Nah S3, nah setelah itu kan masuk dosen 2002. Oh sempat jadi dosen dulu ya? Dosen dulu karena S2 udah cukup kan jadi dosen 2002 sampai 2007 ya cari beasiswa. Nah 2008 lah berangkat ke Jepang di kampus Tokyo beasiswa juga? Beasiswa Monbuso ya di kampus Tokyo Institute of Technology. Di Tokyo. Pusat gempa ya. Kemarin ada gempa rame ya. Iya betul. Saya ngomong sama anak-anak, kok kalian nggak liputan gempa? Emang nggak kerasa Pak? Kok bisa nggak kerasa? Lebih banyak gempa yang lain. Bukan gempa alam. Gempa kerjaan. Tapi ngomong soal pusat gempa seru nggak sih? Ingat saya waktu itu awal-awal beberapa hari tiba di sana. Malam-malam ya, saya tinggal itu di Tokyo Institute TIEC ya, Tokyo International Exchange Center. Dormitorinya orang asing maupun juga orang Jepang di lantai belasan kan. Nah baru beberapa hari malam-malam itu gempa gitu kan. Nah saya karena baru beberapa hari kaget dan langsung panik, kabur, langsung turun gitu. Kok hanya saya sendiri ya di bawah? Saya yang mimpi, jangan keprank. Saya yang mimpi atau beneran gempa? Kontak lah teman-teman kan. Ngerasa gempa nggak tadi? Iya betul. Terus pada di mana? Ya di kamar. Kenapa? Segitu biasa aja katanya. Gempa iya. Terus kenapa? Ya jadi malu sendiri ya, sudah balik lagi aja. Setelah itu ya gempa-gempa kecil biasa aja lah. Tapi emang secara bangunan konstruksinya sudah didesain untuk jadi tahan gempa. Betul. Kecuali yang saat gede itu waktu 2011 ya, ada kan gempa besar Fukushima. Nah itu memang beda karena skala Richter, skala gempanya besar ya, di atas berapa 8, sekian gitu kan. Dan itu memang ada aba-aba. Itu memang beda ya. Kalau 8 baru dikasih aba-aba ya? Baru ada. Di bawah 8 nggak ada aba-aba ya? Sebenarnya nanti tergantung epicentrumnya kan. Oh ya. Kalau 7 juga deket, oke. akan besar ya. Tapi kalau 8 agak jauhan, nah ini beda lagi. Jadi nanti pemerintah tuh sebenarnya sudah ada mitigasinya. Begitu memang berbahaya, maka ada pengumuman khusus untuk apakah kumpul ya di titik kumpul ataukah dikasih apa-apa ya kamu ada titik kumpulnya di sini di sini. Dan itu sebenarnya sudah ya karena sering gempa itu ya, jadi sudah banyak. Jadi bukan nih sorry ya, gempa dulu baru dikasih tahu ya. Tadi gempa loh. Enggak. itu kalau yang di kemarin di di Depok kemarin ya. Kita ada simulasinya bahkan awal-awal masuk itu simulasi kebakaran. Jadi ada mitigasi ya. Karena saking biasanya, artinya saking seringnya, jadi disiapkan. Bener-bener disiapkan itu ya. Ada. Jadi pakai makan-makan nggak? Terakhirnya?
foto-foto lah. Ini bedanya kalau yang di Indonesia ya. Saya kan dulu di Grapena di Surabaya. Iya. Surabaya kan sampai lantai ke 21 lah, cukup tinggi ya lumayan. Tinggi. Sebentar lagi akan ada simulasi kebakaran. Wah, aduh, turun makan-makan. Kebakaran ini. Kembali, masa iya kebakaran makan-makan? Kebakaran pedes. Jadi seru. Jadi setiap kali ada latihan gempa, wah pada seneng. Latihan kebakaran, karena makan-makan di bawahnya. Gitu. Boleh. Saya itu dulu pertama kali, saya sebenarnya bukan ke Jepang ya, transit di Jepang. Oh iya. Transit di Jepang itu bandaranya kan menakutkan gitu ya. Jadi ada ceruk gitu ya. Begitu kita mau landing, alhamdulillah mau landing dulu. Saya segitu landing, ternyata ada angin kencang. Naiklah kita pesawat itu. Apa semua di pesawat itu jadi mendadak dekat sama Tuhan. Apa namanya? Tofan ya, angin besar. Jadi pas selesai studi itu juga saya sudah di pesawat. Dan nggak terbang-terbang gitu. Sering gitu ya? Iya, karena nunggu dulu dia ada angin tofan ya istilahnya, gitu ya? kenceng gitu. Iya. Nah ini lewat dulu lah baru pesawatnya. Karena kalau dan itu cukup lama loh. Nunggunya cukup lama, setengah jam gitu muter-muter. Setengah jam masih mending. Saya 2 jam itu nungguin. Iya? Kok nggak terbang-terbang gitu? Apa kehabisan bensin gitu ya? Saya pikir ada badai. Tapi ternyata memang sering kondisi Jepang itu seperti itu ya? Iya. Selain gempa seperti itu. Kalau angin misalnya dia hujan, itu payung itu sering jadi korban. Iya. Karena kencang gitu ya, tarik-tarikan dengan angin. Bagi payung-payung mahasiswa itu yang murah-murah meriah. Iya. Oh iya. 100 yen gitu. Diambil angin ya sudahlah, kasih. Ambil lagi yang baru. Ambil lagi punya orang. Kirain ngambil lagi yang terbang punya orang. Asal nggak tahu lah. Tapi ini direkam jadi bilang enggak. Jadi mungkin itu yang jadi orang Jepang jadi semangat kali ya. Salah satunya karena di tempat sehingga jadi disiplin. Lalu melihat cuaca itu jadi satu kebutuhan ya. Karena kadang-kadang suka panas, hujan gitu. Nah orang-orang asing tuh biasanya males, jadi selalu prepare. Padahal lagi panas itu nggak dipakai gitu. Karena makanya TV cuaca, perakiraan cuaca di sana laku dan dibutuhkan. Nah, dulu di Indonesia ini sering sekali ada pernah TV yang perakiraan cuaca. Orang cuaca di Indonesia relatif aman-aman aja ya. Indonesia kayaknya jadi makanya nggak laku. Iya, yang laku gosip. Cerita hantu ya. Iya. Iya karena memang kalau dari pengalaman di situ, misal baju kaos gitu ya. Kalau di sana ya memang kalau ganti musim harus ganti. Kalau kulit ini dingin kan pecah. Saya waktu awal tuh karena baru lama ya tinggal di luar gitu, ganti musim. Akhirnya nggak prepare gitu. Barulah orang sana nunjukin atau teman gitu bahwa harus pakai lip gloss gitu. Saya pikir laki-laki masa pakai, tapi kalau nggak berdarah gitu. Berdarah ya, sudah pakai aja gitu. Bukan untuk estetika kecantikan tapi memang perawatan. Bukan untuk ganteng-gantengan ya. Bukan ganteng itu jadinya ya. Tapi memang untuk kebutuhan. Karena di sana cuacanya seperti itu, jadi kebutuhan. Kalau kita karena kondisi panas selalu sepanjang tahun, ekstrim banget kan. Jadi pakai kaos saja sepanjang tahun juga bisa gitu, nggak ada masalah. Nggak cocok kalau pakai baju tebal di sini ya. Nggak laku. Kecuali AC-nya dingin. Akhirnya, terus kemudian balik ke Indonesia. Lalu saya ditempatkan di Sekprodi dulu. Setelah itu 2016 sempat visiting di Malaysia, visiting lecture ya, mengajar lah di sana. Sekian bulan lalu dipindahkan kembali ke Unpad, ditugaskan sebagai wakil dekan. Nah, 2 tahun wakil dekan, lalu pindah jadi dekan. Nah, per Januari tahun lalu pindah ke Kaprodi S3. Dari sisi ini kan ada 2 ya, satu sisi mitigasi kesehatannya ya, mitigasi meluasnya wabah.
Kalau Unpad ini karena kita juga ada fakultas yang erat kaitannya, kesehatan, kedokteran, lalu keperawatan, FKG. Nah, ini bersinergi farmasi ya dengan dinas terkait untuk bagaimana satu mitigasi lah ya, jangan sampai kadung berlanjut ya dan akhirnya agak susah. Lalu juga menyiapkan kan salah satunya tes rapid test ya waktu itu. Jadi berlomba-lomba untuk satu memahami ini apa sih ya penyakit yang dulu muncul itu kan, karena semua nggak ada kebayang sebenarnya. Lalu berperan erat untuk memitigasi, menyelesaikan, mengurangi dampak resiko, maupun juga membantu mencarikan solusi. Nah ini di tim kesehatan. BUMDes tapi juga BUMD. Ya, BUMD ini kan ada misalnya lembaga keuangan, BJB, Jamkrida, BPR. Ada yang non lembaga keuangan, Jasa Sarana, Agro Jabar, Agro Nesia. Nah, kampus juga ikut dari sisi untuk meningkatkan rencana bisnisnya. Penajaman core value-nya, termasuk evaluasi. Nah kebetulan memang saya juga concern salah satunya di aspek itu ya, karena sesuai dengan bidang ilmu manajemen. Nah dengan BUMD ini banyak sekali dan ini sebenarnya kombinasi antara upaya untuk secara real ya, karena transaksi bisnis kan. Kalau regulasi kan sebenarnya kebijakan ya, kebijakan. Kalau ini kan udah langsung menjual produk, ya kan, Agro Jabar, Agronesia, Jasa Sarana, Jaswita, Migas Hulu, Migas Hilir, gitu kan, yang langsung berinteraksi B2B maupun B2C, ya kan. Nah ini vehicle nih, bagaimana agar bisa menciptakan manfaat bagi masyarakat. Sisi yang lain adalah penugasan dari pemerintah, ya. Misalnya mendorong petani milenial gitu kan, itu kebijakan. Nah tentu berdampingan lah dengan BUMD dan dinas-dinas terkait untuk menciptakan petani-petani baru gitu, misalnya itu. Dan di dalam penelitiannya juga memang berita jelek itu beberapa kali lah lebih cepat. Kalau yang bagus-bagus, ya bagus. Memang tugasnya. Memang harus begitu. Memang begitu kan tugasnya begitu, dan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang juga begitu. Cuman orang-orang nggak ngelihatnya cuman ya, demo mulu. Dari sisi itu, dan kalau lihat pergerakan 98 memang kan agent of change hanya benar. Ya kan nggak hanya itu aja gitu. Misalnya KKN ya kan, lalu juga magang di perusahaan. Hanya ya ini mungkin dianggap biasa lah gitu. Kalau ada yang demo, wah ini luar biasa. Itu mungkin penekanan pesan. Tapi menurut saya kombinasi ya. On company gitu kan, dengan on street gitu. Mungkin sambil beberapa kombinasi. Memang harus balance ya. Yin and yang itu kan harus ada terus. Work life balance. Kan sebentar lagi kan ajaran baru ya. Semester. Yang sudah disiapin apa? Kita di kampus ini kan ada beberapa jenjang. Ya. Kalau S3, S2 pasca sarjana. Ini umumnya setahun 2 kali intake, jadi setiap semester sekali penerimaan. Nah, tentu yang disiapkan persiapan untuk kuliah barunya. Tapi kalau yang sarjana ini maupun diploma ini setahun sekali, ya disiapkan agak lebih santai karena setahun sekali. Nah satu tentu mekanisme adaptasi terhadap COVID ini ya, adaptasi normal. Unpad menyiapkan, sudah mencanangkan untuk hybrid university, memfasilitasi prodi-prodi yang memang tidak tercapai learning goals, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya. Atau lebih ditekankan lagi? Ya, jadi untuk hal-hal yang memang harus dilakukan, nah ini diprioritaskan. Di tahun depan?
di semester. tahun ajaran baru ini ya. Ajaran baru. Oke. Untuk agar jangan sampai kompetensi yang dibangun tidak tercapai karena kondisi online. Nah, kalau dulu online ini kan daripada tidak sama sekali, ya kan, lebih baik online. Iya. Daripada tidak sama sekali. Jadi beda case. Nah, padahal digital transformasi ini sebenarnya sudah dicanangkan dari dulu karena kita melihat era revolusi 4.0, society 5.0 yang memang harus beradaptasi dengan teknologi, ya kan? Jadi sebenarnya hybrid learning itu dari dulu udah didorong. Teleconference, ya kan? Skype ya kalau Skype. Jadi yang memang mengkombinasikan teknologi. Hanya perubahan budaya ini berat, ya kan? Jadi dipaksa karena pandemi ini ya. Betul. Jadi dulu itu ada course tools untuk yang memang memanfaatkan ini PJJ lah ya contohnya UT misalnya. Kan udah dari dulu sebelum COVID itu sudah digital dan sudah berbasis. Jadi boleh mahasiswa bilang aku itu aja deh pembelajarannya online aja. Boleh. Nah, tinggal bidang ilmunya kan gitu. Gitu. Nah, jadi kalau beberapa yang dimungkinkan ngobrol gitu kan atau kontemplasi, tidak hanya pengetahuan ya, tapi misalnya juga keterampilan. anak teknik gitu yang nggak mungkin ya virtual ya. Anak kimia juga nggak boleh. Gitu. Ya oke setuju. Peternakan, masa benar. virtual kan harus ada makhluknya. Kalau nggak kebangun deh skillnya kan. Gitu. Nah, yang kayak gitulah yang didahulukan selama herd immunity ini belum ya, karena kita dorong booster. Jadi jangan sampai nanti gara-gara ini mengorbankan kesehatan kan gitu trade-off-nya. Ini tetap remnya lah, tapi kita berusaha menggas agar organisasi ini, kampus ini tetap maju. Kalau direm terus kan korban. Artinya universitas juga mau melakukan banyak upaya untuk perubahan yang drastis ini. Betul, untuk melakukan penyesuaian adaptasi. Betul-betul harus dikustomisasi kan. Nggak bisa one size fit all. Itu masih ada ospek kan? Masih ada ospek nanti? Ospek sih perkenalan mungkin. Karena itu singkatnya orientasi. Hanya bentuknya digital. Itu mampus lo ya. ada. yang nyesel angkatan yang sebelumnya nggak ada ospeknya, nggak pernah ketemu orang. Dendamnya belum tersalurkan. Nggak, kalau di Unpad udah baik. Terakhir mungkin angkatan saya. Terakhir. Iya. Oke Kang, terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama. Artinya bahwa anggapan orang-orang bahwa universitas tidak melakukan kegiatan apapun di era pandemi ini sudah terpatahkan dengan banyak kegiatan yang bersinergi dengan pemerintah ya. Betul. Baik pemerintah, komunitas, tentu juga media. Pelaku usaha. Kita berusaha ya agar jangan sampai menara gading gitu ya istilahnya. Jadi asik di dalam nggak peduli di luar ya. Tapi memang ada beberapa yang dimungkinkan untuk disosialisasikan, tapi beberapa juga berlaku karena kita bagian dari masyarakat. Oke Kang Yudi, terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Saya doakan segera jadi rektor ya. Harus jaminin. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di tatap muka berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.